Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman jayyida ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Mari kita mulai pengajian kita dengan baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari di ilmu yang bermanfaat, hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa 'ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawafil 'inda Syafi'iyyah. An-nawafil naw'ani, naw'un tusallu lahul jama'ah wa naw'un la tusallu lahul jama'ah. Amma tusallu lahul jama'ah sab'u shalawatin masnunatin hiya al-'idani ay salatu 'idil fitri wa salatu 'idil adha wa kusufani salatul kusuf khusuf syamsi wa khusufil qamar wa salatul istisqa wa salatul tarawih di khabari sahihain an Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin jamaah sekalian, kita melanjutkan terkait dengan salat-salat sunnah. Jadi salat sunnah itu menurut mazhab Imam Syafi'i ada dua. Yang pertama, sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah. Ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Jadi sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah bila dikerjakan secara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala berjamaah. Bila sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah dilakukan secara berjamaah, maka tidak mendapatkan pahala berjamaah. Kenapa? Karena tidak disunnahkan berjamaah. Nah, sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah menurut mazhab Imam Syafi'i, pertama adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Sholat itu sholat sunnah, disunnahkan berjamaah. Ya. Kemudian sholat kusuf syamsi wa khusufil qamar, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Dua sholat sunnah ini disunnahkan untuk berjamaah. Ya. Yang kelima namanya sholat sunnah istisqa, sholat sunnah minta. Ini sholatnya sunnah, disunnahkan juga untuk berjamaah. Yang keenam sholat sunnah tarawih, dan yang ketujuh sholat sunnah witir dalam tarawih, itu disunnahkan berjamaah. Sholat tarawih sholat sunnah, disunnahkan berjamaah. Boleh orang sholat tarawih sendirian, ya, karena disunnahkan berjamaah. Nah, ini jamaah sekalian, ada 7 menurut mazhab Imam Syafi'i sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, minta hujan, tarawih dan witir dalam sholat tarawih, itu disunnahkan untuk sholat berjamaah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Ya. Di sini dikatakan ada mala tusallu lahul jamaah, sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Sholat sunnah yang tidak disunnahkan
disunahkan berjamaah itu ada nau'ani, ada dua macam. Yang pertama ar-rawatib ma'al faraid, yaitu salat sunnah rawatib, ya, ai as-sunanu at-tabi'atu lil faraid. Yang gampang kita ngomong salat sunnah qobliyah ba'diyah, itu salat sunnah tapi tidak disunnahkan untuk berjamaah. Nah, salat sunnah qobliyah ba'diyah, salat sunnah rawatib, di sini dijelaskan rakaat al-fajr, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, wa arba'un, dan 4 rakaat qabla zuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, wa raka'atani, dan 2 rakaat ba'daha, setelah sholat zuhur, wa arba'un, dan 4 rakaat qabla asri, yaitu 4 rakaat sebelum sholat asar, ya. Wa raka'atani, dan 2 rakaat ba'dal maghrib, wa salasa raka'atin, dan 3 rakaat dengan 1 witir, itu ba'dal isya, setelah sholat isya. Makanya maghrib itu menurut mazhab Imam Syafi'i tidak ada qobliyahnya, isya tidak ada qobliyahnya, tapi kalau mau ngerjain boleh. Jadi maghrib itu adanya ba'diyah, isya adanya ba'diyah. Kalau maghrib adanya ba'diyah, tujuannya apa? Supaya orang segera melakukan sholat maghrib, jangan ditunda, ya. Sebab nanti kalau langit sudah gelap, itu sudah masuk waktu isya, ya. Maghrib segera, jangan terlalu lama, ya. Jadi kalau misal imam sudah ada, imam sudah rapi, imam sudah siap, sudah qomat, kan ada masih yang sholat sunnah tinggal. Kalau ada orang yang masih sholat sunnah sedangkan qomat tinggal, jangan tungguin. Apalagi di baru datang, Allah Akbar, qomat, iya, qomat aja, nggak apa-apa. Kalau untuk orang ada ilmunya, dibatalin sholat sunnah, bukan diomelin yang qomat. Kadang-kadang yang qomat yang diomelin, yang diomelin harusnya ya sholat sunnah. Lo ngerti ganti maghrib, waktunya mepet, udah datang telat, sholat sunnah lagi, kemana aja. Nah, iya, saya tuh begitu tuh. Jadi kalau maghrib, saya bilang Ustaz, masih ada yang sholat qomat, iya. Ntar kalau dimarah sih nungguin saya, iya. Kalau dia marah nungguin saya. Saya cuma tunjuk begini nih orang kagak belajar, gituin aja udah. Emang dia nggak ngaji, iya. Udah gituin, maluin sekalian. Ya. Jadi kalau maghrib udah datang, kan ini di dalam bab sholat berjamaah. Kalau kita lagi sholat sunnah, kalau sholat sunnahnya masih baru, kemudian qomat datang, batalin sholat sunnah. Segera mendapatkan takbir bersama dengan imam, itu pahalanya gede. Itu Pak, ya. Ini jamaah yang kebiasaan datang lagi di akhir kemudian sholat sunat, biar tahu, ya. Kita kalau datang pelan belakangan, lihat-lihat. Kalau udah mau qomat, dah qomat. Sholat sunnah itu disunnahkan di rumah. Kalau di dalam bab sholat berjamaah, kalau sudah ada waktu masuk qomat, batalkan sholat sunnahnya.
Kalau mau percepat sholat sunatnya, udah di sholat sunat lami Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Di kita yang tadinya datang nahanin jadi mules. Udah gitu disolatin tengah lagi di depan. Nggak apa-apa, dia sholat sunat di tengah sini. Omat, kasih pelajaran biar dia belajar. Ini kan ngajarin ini, kalau orang begini nggak ada ilmunya nih orang. Tegas-tegas aja bilang aja, orang nggak ada ilmunya. Biar katanya Ustaz kagak ada ilmunya, ngomelin. Kalau bapak takut saya ngomelin, siapa orang? Saya parahin ke rumahnya. Kagak Pak, biar dia ngerti. Dan saya kalau misalnya datang telat mau sholat sunat, saya mojok. Kita kudu ngerti. Udah datang telat paling depan. Udah gitu mau imam lagi. Ya, mau jadi imam. Kalau mau jadi imam, lihat kalau maghrib waktunya singkat. Mau tanggung jawab kalau seandainya ini orang, kan orang urusannya banyak. Makanya setelah azan itu tidak lama, omat langsung. Itu kalau saya omelin Pak, di masjid Taqwa, dan begitu. Saya masuk, saya suruh omat. Biasa yang domelin kan muazin. Lu nggak tahu orang lagi sholat sunat, pakai komat aja. Begini. Laporan ke saya. Selesai sholat isya, langsung saya bangun. Tadi saya dapat laporan katanya muadzin ditegur gara-gara komat masih ada yang sholat sunat. Itu yang sholat sunat nggak pernah belajar, saya gituin. Padahal orang depan saya. Iya, saya tunjuk ke atas, pada orang sini saya tunjuk ke bawah. Gitu. Ya biar tahu Pak. Kalau dia belajar, ya dia tahu. Gitu. Kalau memang kita datang telat, ya udah mendekati waktu, kan biasanya ada tulisan tet tinggal sekian menit, udah dan duduk aja tungguin komat dikit lagi gitu. Tingkat yang mentang-mentang dia ustadznya, Allah Akbar, berarti yang bakalan ngomelin gitu. Kalau saya nggak ada komat, saya masih dia sholat biarin, udah dia masih sholat sunat, subuh pakai dulu sih, biarin aja di sendirian sholat sunat sendirian. Allahu Akbar gitu aja. Kerjain kalian, nanti kerjain kita. Begitu kita nungguin lah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulullah. Allah terusin lagi sampai lagi sholat Allah. Iya, tidak salah sih sebetulnya, cuma kalau secara akhlak etika ada bukan begitu. Kalau waktu mepet langsung, karena maghrib itu tidak ada bagiannya, adanya qobliyah. Kalau mau lama qobliyah maghrib, habis sholat maghrib, nah lama dan mau sholat sunat terserah sambil isya boleh. Kita tinggal dan tuh jangan komat. Nah belum masuk waktu komat ngapain? Tinggal aja, nggak pakai itu. Begitu juga isya itu, ya nggak ada qobliyah, adanya ba'diyah. Gitu. Dikatakan Protestan, kok nggak pakai azan langsung komat? Kita kan qobliyah. Pahlenya orang ngaji itu 1000 rakaat, qobliyah itu berapa rakaat? Qobliyah berapa rakaat? 2, banyakkan mana 2 sampai 1000. Iya, kadang-kadang meninggalin yang 1000, hampir yang 2. Iya kan, kita duduk di majlis ini, ka'al fi raka'atin, seperti kita sholat 1000 rakaat, ngambil yang 1000, ngambil yang 2. Dua-duanya saya pakai jadi 1002.
Kita kadang-kadang nggak memaskan itu. Makanya ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Satu, sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah adalah sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Nggak ada itu. Ayo Pak, kita sama-sama nanti setelah sholat isya kita sholat ba'diyah isya berjamaah. Nggak ada. Tidak disunnahkan. Ya, tidak disunnahkan sholat qobliyah ba'diyah berjamaah. Ya, nah itu. Yang kedua adalah ghairul rawatib, yaitu sholat-sholat sunnah yang selain daripada sholat rawatib. Wahya as-shalawat allati yatatawwa'u biha al-insanu fil laili wan nahar, yaitu sholat yang disunnahkan baik di malam hari maupun di siang hari. Wa afdaluha, dan di antara yang afdal itu adalah at-tahajjud, yaitu sholat tahajud au qiyamul laili. Ya. Makanya di sini dikatakan afdalus sholati ba'dal fardhah sholatul laili wa li'annaha taf'alu fi waqti qablatin nasi. Jadi pertama sholat sunnah rawatib tidak disunnahkan berjamaah. Yang kedua yaitu sholat-sholat sunnah di luar qobliyah ba'diyah yang disunnahkan di malam hari maupun yang disunnahkan di siang hari. Contohnya sholat tahajud. Sholat tahajud tidak disunnahkan berjamaah. Ya, sholat tahajud itu tidak disunnahkan berjamaah. Tetapi kalau mau kerjakan berjamaah boleh. Iya, kita mau ngadain sholat tahajud berjamaah boleh nggak? Boleh, tapi tidak disunnahkan berjamaah. Sholat tahajud itu nggak disunahin berjamaah apa enggak? Ya, nggak disunahin. Jadi gimana Ustaz? Ya kalau kita sholat tahajud kemudian berjamaah, gimana nih? Kalau kita sholat tahajud berjamaah, maka jamaahnya tidak dapat pahalanya. Gitu. Kemudian sholat apa lagi? Sholat duha. Sholat duha nggak bisa kita berjamaah. Besok pagi kita kumpul ya, kita melakukan sholat duha berjamaah. Boleh, tetapi tidak disunnahkan berjamaah. Sholat apa lagi? Tahiyatul masjid. Kita masuk bareng-bareng berlima, sholat tahiyatul masjid berjamaah, nggak disunahin. Ya. Kemudian sholat apa lagi? Sholat hajat tidak disunahkan berjamaah. Ya. Kemudian sholat apa lagi? Istikharah. Istikharah. Kalau istikharah sholat apa? Sholat istikharah. Iya. Kita ini kalau sholat istikharah itu ya urusannya kaitannya dengan kira-kira si Patmi sampai ODJ. Kalau Patmi kan dia punya tempat, punya rumah. Iya, makanya Patmi punya tempat, punya rumah. Yang nggak tahu nggak ada tempat, nggak ada rumah, DJ. Gitu kan? Iya, di jalan maksudnya. Nah, gitu. Kita ini kadang-kadang kalau yang terkait dengan istikharah itu selalu pilihan, bukan di situ aja Pak. Apa saja yang ada pilihan istikharah. Kira-kira Bapak dari rumah mau ngaji apa kagak? Nah istikharah dulu. Kelar jam 8 saya pulang. Istikharah itu pilihan Pak, pilihan. Bapak ke Tanabang, ini kira-kira bajunya yang putih, HP yang biru ya. Istikharah dulu dari masjid lantai atas, baru tutup. Kadang-kadang kita itu kalau yang namanya istikharah pakai tidur dulu. Malam kita istikharah, habis itu tidur, nggak ada jawaban Ustaz. Ngapain?
Gak ada yang dalam ini. Ketahuan dia tidurnya keblok, gimana mau tahu. Jadi yang namanya istikharah itu nanti Allah akan kasih petunjuknya. Kita itu kuat kepada si A atau si B. Nah itu namanya udah Allah kasih jalan. Kadang-kadang kita udah istikharah, Allah tunjukin B, masih pengen A. Jawabannya bukan A, jawabannya B. Nah itu ini kita begitu ya. Jadi sholat istikharah kapan aja Pak, bukan ada orang mau nikah kalau istikharah dah ya, apa si ano istikharah apaan aja. Bapak jual rumah pengen pindah istikharah, apa di Pondok Indah, apa di Kelapa Gading. Nah di sini 30 meter. Maka ada apa di Pondok Indah? Ya istikharahnya yang yunasibul hal, ya sesuai gitu. Kira-kira apa di tadi tuh Bojong, apa di Citayam, apa di Parung, apa di Gunung Sindur, apa di Sukabumi. Udah. Iya, yang tanah mungkin masih ada yang lebih murah kan gitu. Ya istikharah. Kalau kita minta kepada Allah, Allah kasih jalannya, Allah kasih petunjuk. Ya, ini sholat istikharah. Boleh kita kerjain kapan aja. Nah kemudian sholat sunnah tasbih. Ini kan kita orang laki paling jarang kerjain sholat tasbih. Kadang hampir ginari kita belum pernah kerjain sholat tasbih. Hampir ginari nih belum pernah kerjain sholat tasbih. Bisa jadi begini Pak yang gampang. Ntar nih malam kita sholat tahajud, usolli sunnat tahajud rakaataini, bisa aja kita sholat Allahu Akbar. Nah itu bacaannya ditambahin dengan tasbih. Gitu aja udah, simpel kan? Ya kalau mau dipisahkan boleh, usolli sunnat tasbih boleh. Yang enak barengin. Gitu. Ya, ini memang ya sholat tasbih itu dianjurkan kalau tidak setiap hari, seminggu sekali, kalau nggak sebulan sekali, kalau nggak setengah tahun sekali, kalau nggak setahun sekali, minimal banget seumur hidup kita pernah sholat tasbih. Memang yang paling enak kita ajak ibu-ibu, orang laki ya, aneh. Besok pagi Jumat kita kumpul sholat tasbih, gak ada datang. Paling dilongokin doang. Gak ada orang yang sholat belum, ya masuk lagi. Nah, kalau ada orang bangunin gue ya, tidur. Kalau itu lu enggak, tidak umumnya dari besok tidak datang. 5, 10, 15, 20 ada tuh yang sholat tasbih. Orang laki. Bisa saya umumin Pak, nanti malam jam 12 kita sholat tasbih. Jadi yang pegang kunci musola mesti anak kelima. Ada orang kayak yang kayak gua, ada orang. Iya, para perempuan tuh paling tempat pengajian ibu saya di Kalibata. Ada 10, 15, kadang lagi cakap 20 orang. Artinya ibu-ibu demen dah yang begitu. Ide, ayo bapak sholat tasbih. Selama setahun ini udah berapa kali? Setahun kan lama Pak, 365 hari. Udah berapa kali kita kerjain? Setahun kan 365. 2 tahun dah jadi berapa itu? 700. Iya. 2 tahun kan 700 hari. Ada enggak? Sehari aja. Masih dari 700 1 hari nggak bisa kita congkel. Kalau sebulan kan 30 hari kedeketan, setahun 365 hari, masih nyongkel aku jadi 364 hari, masih nggak bisa juga sih. Itu kita tuh Pak orang lagi. Ya, nah nih. Kemudian sholat sunnah apa lagi? Ya, sholat sunnah mutlak itu tidak disunnahkan untuk berjamaah. Ya. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang ya
gair muqayyad bi waktin, gak ada ukurannya tuh, kapan aja kita bisa melakukan sholat sunnah mutlak. Nah yang jarang lagi kita kerjain adalah sholat sunnah syuruk. Syuruk paling jarang kita kerjain. Saya aja kalau kerjain syuruk paling pas kuliah subuh aja tuh, baik Sabtu baik Minggu. Di luar itu udah nggak sempet dah. Kan ada tuh kan ada bacaan syuruk tuh. Iya, ada bacaan syuruknya tuh. Cuma kita nggak pernah sholatnya. Sering orang tanya, Ustaz, sholat syuruk di rumah boleh nggak? Boleh. Kalau kita pengen dapetin seperti orang yang pergi haji dan umroh yang diterima, dari sholat subuh dia tidak meninggalkan tempat dia sholat sampai waktu subuh. Maka itu saya masih nyantren di Jawa itu, sholat subuhnya memang di ujung. Jadi ketika sholat subuh zikran selesai, kalamnya suruk. Suruk sini berapa? Berapa? Jam 6 kurang 5 menit. Iya. Tuh bisa. Jarang kita. Tiga. Istilah gini. Koreksian aja kita. Yang jarang tuh kita sholat tasbih, sholat syuruk, istikharah. Jarang tuh. Ya. Nah sholat apa lagi? Sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Sholat taubat tidak disunnahkan berjamaah. Boleh kita sholat, tapi tidak disunnahkan berjamaah. Ya, nah itu. Jadi sholat sunnah itu ada dua. Nah, kenapa kok yang satu disunnahkan berjamaah, yang satu tidak disunnahkan berjamaah? Idul Fitri, Idul Adha, momentum. Selesai kita puasa di bulan suci Ramadan, momentum kita kumpul bersama ada di Idul Fitri untuk sama-sama merasakan bagaimanakah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pergi haji. Momentum diambil dengan Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, fenomena yang terjadi di muka bumi ini. Kan jarang yang namanya gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian minta hujan. Loh jarang Pak kita minta hujan. Saya ingat saya dulu tahun 80 berapa itu sholat hujan di MBA masih zaman Pak Harto. Dulu pernah. Iya. Kan jarang kita melakukan sholat minta hujan. Dan musim hujan kita sholat hujan, udah banjir. Nah itu kalau kita lihat. Kemudian sholat tarawih, sholat witir dalam. Nah kalau sholat hajat kapan aja bisa kita kerjain, tahajud kapan aja bisa kita kerjain, duha tiap hari bisa kita kerjain. Kemudian sholat taubat kapan aja bisa kita kerjain, istikharah kapan aja bisa kita kerjain. Tapi kalau yang momentumnya itu momentum besar, maka disunahkan untuk sholatnya berjamaah. Sampai sini ada yang bertanya dulu. Ada yang bertanya ini? Iya kan? Ini masalah setahunan itu sholat berjamaah, sholat tahajud itu setelah itu kan tadi gimana? Setelah itu kan tahajud itu yang tahunan itu tahajud malam itu pas hari lebarannya ya nggak apa-apa ya. Jadi gini, di bulan suci Ramadan ada sholat tarawih, ada sholat qiyamul lail. Kalau di bulan suci Ramadan itu disunahkan berjamaah. Iya, kan biasanya gini, nanti kita nih di Ashrul Awakhir selesai sholat tarawih, nanti malam kita kumpul lagi sholat qiyamul lail berjamaah. Gitu. Itu memang disunahkan berjamaah.
Berbeda sholat tahajud di luar itu. Ya, di luar itu misalnya nih hari ini kita kumpulin malam sholat tahajud, boleh dikerjakan secara berjamaah tapi tidak disunahkan berjamaah, artinya tidak mendapatkan pahala berjamaah gitu Pak. Ya, boleh kita sholat duha berjamaah, boleh, cuma gak dapetin pahalanya. Nah, pahala berjamaah apaan? Pahala berjamaah itu bisa min wa isyrina darajah, berbeda kualitas dan tingkatannya. Kalau kita sholat berjamaah, Bapak sebagai makmum, walaupun misalnya nih Bapak ada yang tidak dibaca, gak ada masalah, pahalanya sama, dia mendapatkan 27 derajat. Begitu ya. Jadi sholat tahajud dikerjakan berjamaah boleh nggak? Boleh, tapi tidak mendapatkan atau tidak disunahkan untuk berjamaah. Supaya apa? Ini dikerjakan supaya memotivasi orang aja. Kan biasanya kalau kita kerjain bareng-bareng semangatnya beda, ya. Tapi kita dinyatakan oleh mazhab Imam Syafi'i tidak disunahkan untuk berjamaah. Dari Pak. Ya, sholatul duha wahya arba'un, itu ada yang mengatakan sholat duha itu arba'u raka'atin, yaitu 4 rakaat. Ya, jadi ada yang menyatakan bahwa namanya sholat duha itu adalah sholatnya 4 rakaat menurut mazhab Hanafi. Nah, kemudian waktuha, adapun waktunya sholat duha itu min ba'di tulu'i syamsi, dari matahari terbit, qadru rumhin, seperti ya setingginya anak panah, ujung panah, atau ketika sinar matahari tersentuh di kulit udah berasing, itu udah masuk waktu duha, kurang lebih jam 6:30 kalau sekarang, kurang lebih ya. Nah, itu disunahkan. Maka di sini kan dikatakan karena Rasulullah SAW, ada siapa baginda Nabi sholat duha arba'u raka'atin, Nabi melakukan sholat duha 4 rakaat. Bahkan menurut madhab Hanafi, madhab Hambali, itu tidak disunahkan berturut-turut, artinya tiap hari. Nah, ini didasari dari hadis Nabi, ya. Jadi Nabi sholat duha, hari ini sholat, terkadang besok enggak. Kenapa? Takut nanti kalau dilakukan secara kontinu menjadi wajib. Nah, sedangkan Nabi tetap memberikan wasiat kepada sahabatnya untuk jangan meninggalkan sholat duha. Ya, kata Nabi bahwasanya orang yang melakukan sholat duha itu Allah akan ampuni dosanya sekalipun dosanya sebanyak 1000 lautan. Hebatnya sholat duha. Ya, nah ini kan ya istilahnya gini, motivasi kita aja Pak yang kurang. Maka saya sering ingetin itu, kenapa? Supaya kita ini jangan ya tinggalin banget gitu ya. Walaupun misalnya belum bisa rutin, ya minimal seminggu 2-3 hari kita bisa sholat duha. Kalau memang udah gak ada kesibukan banget, dan dikerjain kan tiap hari. Begini Pak, sholat sunnah itu kalau kita kerjain kontinu baru akan terlihat dan terasa hikmahnya, nikmatnya, fadilahnya, keutamaan, baru kita rasain. Ini baru sekali sholat tahajud, nah nyesot saya udah tahajud semalam belum ada rasanya, baru sekali. Kalau kita udah biasa nih, baru kerasa enak gitu. Sholat duha udah rutin, enak aja. Kita pasrahkan kehidupan kita semua kepada Allah, Allah kasih. Kan saya ceritakan bagaimana sahabat di zaman Rasulullah
lebih banyak mengutamakan dunianya, dia mengurangi nilai ibadahnya. Iya. Memang begini, kalau memang kita belum terbiasa ujiannya berat, mau sholat duha ada yang lagi, mau sholat duha teman kita datang, mana dulu sholat duha dulu, tak dulu apa, bukan baru datang, bertahan malu, sampai azan zuhur. Lah kapan kita mau sholat duha kan gitu. Lah kadang kita kan kalau udah asik koko, asik ngobrol, jadi belum mau sholat duha, kembali nih, kita berani 11 sekedar tuh disegel. Lah begitu Pak, memang ujian. Cobain aja, makanya kalau udah mau konsisten ibadah, ujiannya ada. Tapi kalau kita udah merasakan halawah, manisnya ibadah, nikmat. Kadang-kadang ada teman kita bilang, bentaran ya, betulkan sampai kamu sholat duha dulu. Gak apa-apa, itu jadi pelajaran buat teman kita. Oh tahu banget dia, sekarang ya, hebat ya. Gue mau ketemu disuruh tungguin dia lagi sholat duha dulu. Itu dakwah kita secara perlahan. Kalau memang ada tamu ya sholat ringanin supaya nanti sholat duhanya dapat, tamunya bisa kita temui. Kita dagang, gak apa-apa di warung kita sholat duha. Allahu Akbar. Bukan tujuannya dia, supaya orang lihat. Hebat ya, masih berdiri segala macam ya seperti itu waktu. Memang pertamanya omongannya gak enak, ntar lama-lama enak. Memang berkah itu orang itu. Nah, kalau begini sholat duha. Nah kita ini kadang-kadang kebalik. Lu gak sholat duha, lagi repot banget, urusan banyak. Ini ada ditumpukan, pesenan segala macam. Gak ada dah, gak ada waktu. Gak ada waktu. Padahal ada. Paling 5 menit kita sholat. Selesai itu rapi, udah lanjutin. Lanjutin dah bungkus, lanjutin apa. Dari 6:30 sampai 11:30 masih kagak ada sih waktu 5 menit. Dari 11:30 sampai 11:30, lo kan panjang juga. Taruhlah jam 7 sampai jam 12, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. 5 kali 60 menit, 300 menit, hampir 5 menit. Masih sisa 295 menit. Kagak bisa juga. Enggak, udah dibiasain. Biasain. Emang gak enak. Awal-awal kita beranak timur, malu dengan bini kita. Udah lagi mana gua? Untuk sholat duha. Tungguin untuk sholat duha. Ya dah, jalan-jalan bener. Ya udah ikut jalan. Ntar lama-lama bini kita ikut. Kadang-kadang bukan bini kita ikut, kita yang ikut dia. Orang dia sholat duha, kita lagi duduk dah nonton TV. Ini kita lagi sholat duha. Samping kita malah sengajain tuh samping kita biar kita lihat. Lakinya dagang juga, agak mati lagi juga. Bahkan bininya sholat di samping kita. Bini kita yang sholat samping kita. Allahu Akbar. Bang, kecilin dulu TV-nya bang, mau sholat duha. Iya. Kalau sholat lakinya kecilin. Pasti diikut juga sini sholat duha, dikecilin. Iya, ini kagak. Iya, emang begitu Pak. Iya benar, bini kita ini rajin sholat duha. Kan sholat itu di depan kita pun. Mau mana nih? Nah, ambil dulu bang sholat duha bentar. Kita iya doang, ikut kagak. Kadang-kadang ada rasa ego. Gua kalau ikutin dia, gua malu lah gitu. Gak usah kayak malu Pak, ikut aja. Ya Allah nih, bagus banget sholat duha. Abang mau sholat duha juga dah. Nah, cakep begitu.
Ya, nggak percaya lah. Iya, kita di rumah, ini rajin sholat duha. Dia sholatnya depan kita. Di depan kita Pak dilihat. Ada kita lagi rebahan di kasur. Iya, main game. Jadi kita kan lagi sholat. Oh, mau minum kopi, mau minum teh bang. Kopi aja dah. Padahal ditanyain kalau lagi sholat nih, ngikutin. Iya, biar diingetin belum minum kopi, minum teh bang. Lakinya kepolos aja, kopi aja dah. Bukan, ini biar tekor. Iya, emang gak ada pilihan, kita perasaan ini gak ada. Iya, begitu Pak, itu hebatnya orang perempuan. Ya, itu perkataan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita. Hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa. Allah hindarkan kita semuanya dari bala bencana musibah, penyakit zahiran dan batinan. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah sembuhkan segala macam penyakit, Allah berikan kesehatan yang sempurna yang telah berpulang rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita yang berdiri wakaf koordinator dari musyawarah dan majlis kita ini. Kita doain semuanya Allah ampuni dosa dan menerima semua amal ibadahnya. Allah tempatkan di sisi, Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua yang hadir, Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyakkan barakah, yang limpahkan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji berziarah ke makam Rasulullah SAW terhindar dari wabah dan penyakit. Dan saya mau didoakan pembangunan dan pembebasan pondok pesantren yang saya dirikan masih berlangsung. Mau didoakan masih ada sekitar 1000 meter yang belum saya bayar. Doakan mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan semua jamaah yang telah mendonasikan, menginfakkan, menghibahkan, mewakafkan hartanya, insya Allah semua pasti akan diganti pada Allah dengan penggantian yang terbaik. Hajat yang dikabul, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya Allah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.